Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Semoga kalian semua di rumah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Putri tentunya dalam pembelajaran matematika kelas 4. Nah, seperti biasa, sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, langsung saja kali ini kita akan belajar tentang matematika. Nah, khususnya yaitu tentang materi diagram batang. Nah, di sini sebelum kita memasuki materi diagram batang, ada beberapa yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Nah, apa saja yang harus kita pelajari? Nah, yang pertama adalah pengertian data. Yang kedua adalah menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang ketiga adalah membaca data. Dan yang keempat adalah menafsirkan data. Jadi sebelum kita mempelajari tentang diagram batang, jadi ada 4 poin yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Di antaranya pengertian data, ada menyajikan data dalam bentuk tabel, membaca data, dan menafsirkan data. Nah, yang pertama adalah pengertian data. Apa itu data? Kira-kira ada yang sudah tahu? Nah, langsung saja kita simak. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Nah, data itu dapat berupa angka, lambang, atau sifat. Nah, contohnya di sini, data pengukuran tinggi badan 20 siswa kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah dalam satuan sentimeter adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada beberapa data. Jadi, misalkan ada bapak atau ibu guru melakukan pengukuran tinggi badan kalian. Nah, di sini dicantumkan pengukuran tinggi badan 20 siswa kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah. Nah, di sini adalah datanya. Jadi ini adalah data tinggi badan 20 siswa kelas 4. Satuannya adalah dalam sentimeter. Nah, dari hasil pengukuran di atas diperoleh data tinggi badan siswa yaitu berupa angka-angka, yaitu antaranya 130, 131, 132, 133, 134, dan 135. Nah, kumpulan angka ini disebut data. Jadi di sini tidak urut ya, karena ini adalah data acak. Data tinggi badan 20 siswa, ada yang 132 cm, ada yang 133 cm, dan seterusnya. Akan tetapi di sini tadi kita akan mengurutkan mulai dari yang terkecil, yaitu diperoleh angka-angka mulai dari 130 sampai dengan 135 cm. Nah, dari inilah tadi angka-angka ini yang dinamakan dengan data. Ada lagi contoh data yang lain, misalnya data pengukuran berat badan atau data sifat-sifat dari setiap siswa atau yang lainnya. Nah, yang selanjutnya di sini adalah menyajikan data dalam bentuk tabel. Kalau tadi kita sudah bisa atau sudah tahu apa itu data, contohnya data bagaimana. Nah, di sini kita akan belajar tentang menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, di sini ada tabel tinggi badan siswa kelas 4 sesuai data yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, dari data yang sudah didapat tadi, yaitu data tinggi badan 20 siswa,
mulai dari tinggi badan 130 cm sampai dengan 135 cm. Nah, itu kita buat tabel. Jadi untuk membuat tabel itu diurutkan mulai dari data yang paling kecil. Meskipun tadi di data awalnya tidak urut, jadi nanti ketika kita membuat tabel tetap harus kita urutkan dari yang paling kecil, yaitu tinggi badan 130 cm. Nah, di sini ada turus. Artinya turus adalah untuk perhitungan, memudahkan kita menghitung. Tadi kita dapatkan sebuah data, kita hitung yang angka 130 atau yang tinggi badannya 130 ada berapa. Nah, kita pakai turus seperti ini. Ini namanya turus. Nah, dari sini nanti kita tahu frekuensi. Artinya frekuensi ini apa? Yaitu banyaknya siswa atau banyaknya orang itu tadi. Jadi yang di sini frekuensinya 4. Artinya banyaknya siswa yang mempunyai tinggi badan 130 cm adalah 4 orang. Selanjutnya sama, yang memiliki tinggi badan 131 ada 3 orang. Tetap kita pertama harus menggunakan turus agar memudahkan nanti menulis atau menghitung frekuensinya. Jumlah totalnya di sini harus ketemu 20 karena tadi data awal kita hanya mengetahui ada 20 siswa. Oke, setelah menyajikan data dalam bentuk tabel, nah kita harus tahu bagaimana membaca data dalam bentuk tabel. Nah, seperti tabelan sebelumnya, di sini sudah kalian ketahui tadi ada tinggi badan, turus, dan frekuensi. Nah, bagaimana cara mengetahuinya atau membaca tabel tersebut? Nah, dari tabel di samping itu dapat diketahui. Nah, yang pertama dari atas dulu. Siswa yang mempunyai tinggi badan 130 cm ada 4 orang. Siswa yang mempunyai tinggi badan 131 cm ada 3 orang. Selanjutnya, siswa yang mempunyai tinggi badan 132 cm ada 4 orang. Yang mempunyai tinggi badan 133 cm ada 3 orang. Jadi semuanya ini menyesuaikan dengan frekuensinya ini. Frekuensi ini menunjukkan jumlahnya. Jadi jumlah siswanya. Selanjutnya ada siswa yang punya tinggi badan 134 cm ada 2 orang. Dan yang terakhir, siswa yang mempunyai tinggi badan 135 cm ada 4 orang. Nah, setelah kita membaca data, sekarang kita menafsirkan data dalam bentuk tabel. Untuk tabelnya masih tetap yang tadi, kita menggunakan data tinggi badan tadi. Nah, bagaimana menafsirkan data itu? Nah, dari tabel di samping dapat diketahui yang pertama, tinggi badan yang paling banyak di kelas tersebut. Nah, jadi kalau kita ingin mengetahui yang paling banyak, berarti kita harus melihat frekuensinya. Nah, di sini frekuensi paling banyak atau paling besar adalah 4. Nah, berarti tinggi badan yang paling banyak di kelas tersebut, kita lihat yang frekuensinya 4. Ada tinggi badan 130 cm. Ada tinggi badan 132 cm. Ada satu lagi, tinggi badan 135 cm. Jadi, kita lihat yang paling banyak adalah kita lihat dari angka frekuensinya. Untuk yang kedua, tinggi badan yang paling sedikit di kelas tersebut adalah 134 cm. Nah, sama ini juga kita lihat frekuensinya yang paling kecil atau yang paling sedikit, yaitu angka 2 ini. Angka 2 ini adalah tinggi badan untuk 134 cm. Nah, yang selanjutnya di sini ada membuat diagram batang. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pengertian data, terus bagaimana membaca data dalam tabel dan menafsirkan data dalam tabel. Nah, sekarang bagaimana cara membuat diagram batang? Tapi sebelum itu kita juga harus tahu apa itu diagram batang. Nah, diagram batang adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk persegi panjang tegak ataupun persegi panjang mendatar yang sama besar dan terpisah.
Diagram batang dapat dibuat jika telah ada data sebelumnya. Nah, karena kita tadi sudah punya data sebelumnya, yaitu data 20 siswa, data tinggi badan 20 siswa kelas 4. Nah, jadi kita nanti tinggal membuat diagram batangnya saja. Seperti apa diagram batang itu? Nanti kita lihat. Nah, di sini sebelum kita membuat, kita harus tahu bagaimana langkah-langkah membuat diagram batang. Yang pertama adalah membuat sumbu datar atau sumbu X dan sumbu tegak yang saling tegak lurus. Jadi kita membuat garis tegak dan garis mendatar. Yang kedua adalah sumbu tegak atau garis tegaknya itu menunjukkan frekuensi. Seperti yang Bu Putri bilang tadi, bahwa frekuensi adalah banyaknya siswa atau jumlah, ya. Yang ketiga adalah sumbu datar atau garis yang mendatar itu menunjukkan jenis kategori. Kalau tadi kita memakai kategori tinggi badan siswa. Dan yang keempat adalah menggambar persegi panjang tegak untuk masing-masing kategori. Nah, langsung saja di sini Bu Putri tampilkan bagaimana bentuk diagram batang. Nah, ini adalah contoh dari gambar diagram batang. Jadi dari data sebelumnya tadi yang berupa tabel, ini dari data yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu data tinggi badan 20 siswa, kita sajikan atau kita gambar dalam bentuk diagram batang. Nanti hasilnya akan seperti ini. Caranya menggambar tadi, yang pertama kita buat garis mendatar, setelah itu kita buat garis tegak yang saling berpotongan tegak lurus. Nah, setelah itu garis mendatar ini untuk kategori. Kebetulan tadi kita menggunakan tinggi badan, atau contoh yang lain bisa berat badan atau yang lainnya. Dan yang untuk garis tegak ini kita mencantumkan atau memberikan di sini nama suatu frekuensinya, yaitu frekuensi tadi adalah banyaknya atau jumlahnya siswa. Jadi yang garis mendatar untuk kategori seperti tinggi badan, berat badan atau lain-lain. Untuk yang garis tegak ini adalah frekuensi atau jumlah atau banyaknya siswa. Nah, dari sini tadi yang mempunyai tinggi 130 cm ada 4 orang. Nah, jadi kita gambar di sini, kita buat persegi panjang tegak. Nah, di sini ada 130, 131, 132 sampai 135 yang menunjukkan itu adalah tinggi badan siswa yang sudah kita peroleh dari data pengamatan tadi. Di sini ada angka 0 sampai dengan angka 5. Nah, kita sesuaikan dengan tabel. Kalau yang tinggi 130 cm ada 4 orang. Tingginya 130 cm ada 3 orang. 132 cm ada 4 orang. Dan seterusnya sampai yang tingginya 135 cm ada 4 orang. Jadi disesuaikan dengan frekuensi atau banyaknya siswa. Untuk menggambar persegi panjangnya ini disesuaikan atau diluruskan dengan frekuensinya ini. Nah, itu tadi untuk penjelasan bagaimana cara menggambar diagram batang. Mulai dari pengamatan untuk mendapatkan datanya, membuat tabel dan membuat diagram batang. Nah, di sini tugasnya adalah untuk memastikan kalian paham atau tidak, maka di sini Bu Putri memberikan tugas mengerjakan LKS Matematika halaman 42 sampai 43, nomor 1 sampai 5. Dikerjakan langsung di LKS-nya masing-masing. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Putri tentang diagram batang. Tetap semangat belajarnya, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Dan jangan lupa sholat 5 waktu serta jaga kesehatan. Nah, itu tadi pembelajaran untuk hari ini. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama untuk mengakhiri pembelajaran kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Putri akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.